Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khotibah yang berbahagia, kami akan sampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah innal Aqra' ibn Habis absara Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasanah. Dari Abu Hurairah bahwa Aqra' bin Habis pernah melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan. Faqala inna li asyratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Kata Aqra', aku punya anak 10 orang, namun tidak pernah satupun di antara mereka yang pernah kucium. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak akan disayangi. Secara mufradat, kita mari telusuri perkataannya. Absara itu adalah melihat, menyaksikan. Yuqabbalu adalah fi'il mudhari dari qabbala, itu mencium atau mengecup. Yarhamu itu menyayangi atau kasih sayang. Nama asli dari Al-Aqra' bin Habis itu adalah Firas. Beliau disebut Al-Aqra' karena ada kebotakan di kepala beliau. Sebelum masuk Islam, Aqra' bin Habis ini adalah seorang Majusi. Dan sebagaimana pemuka-pemuka jahiliyah, ia juga adalah seorang decision maker, seorang pemuka kaum yang menjadi tempat memutus persoalan, seorang hakim di kaumnya untuk perkara-perkara orang yang bersengketa. Namun bagi orang yang berilmu, Al-Aqra' ini juga disebut orang bodoh yang ditaati oleh kaumnya. Menarik sekali julukan waktu itu, orang bodoh yang ditaati oleh kaumnya sebelum masuk Islam tentunya. Dia juga adalah pembesar dari Bani Tamim. Dan suatu saat ada riwayat yang bisa menambah tentang bagaimana seorang profil dari Al-Aqra' bin Habis ini. Suatu saat dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi 70 sampai 80 orang kira-kira yang mengiringinya. Kemudian Al-Aqra' disertai kaumnya masuk dengan suara lantang. Dia memanggil Rasulullah, ya Muhammad. Kata-katanya lantang memecah keheningan masjid waktu itu. Lalu Rasulullah menemui mereka. Lantas mereka mengucapkan dengan gestur dan bahasa air muka maupun wajahnya dengan ucapan, wahai Muhammad, kami datang dan memberikan kebanggaan kepadamu. Kuhadapkan kebanggaan untukmu. Hal ini membuat Rasulullah SAW merasa tidak suka, tidak senang dengan hal tersebut. Maka atas mereka lah itu turun ayat Allah dalam surat Al-Hujurat yang ayat yang keempat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsuruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Dengan keterangan tersebut, baik dalil dari hadis maupun Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 4 ini, kita bisa tahu tentang bagaimana keras dan kasarnya hati seorang Al-Aqra' bin Habis. Pertama, dia punya anak 10 tapi tidak pernah menciumnya, kemudian disanggah oleh Rasulullah. Nah, sanggahan serupa yang disampaikan Rasulullah kepada Al-Aqra' juga pernah Nabi sampaikan kepada seorang Badui yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bahkan menegurnya dengan teguran yang lebih keras. Awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmatan. Apakah engkau mengira bahwa aku akan bisa menolong engkau manakala Allah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang itu? Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari 5998. Maka kita dapati bahwa mafhum hadis ini menunjukkan bahwa orang tua itu harus menaruh kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan ini adalah penyebab dia, sang orang tua, akan disayangi oleh Allah. Sebab
innama yarhamuhullahu min ibadur ruhama. Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan kita jangan keliru bahwa bukan hanya kepada anak genetis saja kita akan sayang, atau kita secara instingtif akan sayang kepada anak-anak kita. Namun pada hakikatnya pada semua anak kecil secara umum kita pun dianjurkan untuk menyayangi mereka. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan aku barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sampai di sini kita bisa katakan bahwa dengan keberadaan umat Islam itu sudah jelas memiliki akhlak yang ukurannya, dimensinya, parameternya sudah jelas. Maka kita juga sangat aneh apabila banyak orang membuat suatu termin-termin berpikir yang seolah-olah bahwa umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini gagal dalam memiliki perlindungan, gagal dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak-anak, sampai-sampai dibuatkan komisi perlindungan anak. Ada apa ini? Tentu kita harus dalami persoalan ini secara lebih meluas. Nah, sekalipun menurut Asbabul Wurud, hadis di atas itu adalah tentang al-aqra yang tidak mencium anaknya, namun berdasarkan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, atau yang dipakai keumuman lafaz dalam memahami ini adalah yang dipakai adalah keumuman lafaz, bukan khusus untuk orang yang menjadi sebab diucapkannya lafaz itu. Maka tentu saja kita pahami bahwa makna hadis ini berlaku universal atau secara umum, bukan khusus kepada anak sendiri saja sebagaimana tadi yang disampaikan. Khotibun yang berbahagia, kemudian kita lihat bahwa Rasulullah SAW pernah memiliki suatu potret yang sangat indah sekali, kejadian di mana interaksi Rasulullah dengan Umair, seorang anak kecil yang memelihara seekor burung. Dan tentu Umair ini sangat menyayangi burungnya. Setiap jumpa Rasulullah selalu menanyakan pada Umair, bagaimana keadaan burung piaraanmu? Nah, ketika bertemu selalu menanyakan itu. Suatu ketika burung itu mati. Nah, mendengar hal itu Rasulullah datang menghibur Umair. Kemudian dikatakan kepadanya, mudah-mudahan Umair dapat gantinya yang lebih lucu dan lebih baik. Seperti itu Rasulullah menghiburnya. Kita bisa lihat dalam kisah ini di Abqariyah Muhammad Fiqh Dakwah yang disusun kitabnya oleh M. Nasir di halaman 85. Nah, dalam sebuah kejadian di mana Umair itu memiliki kesenangan sebagaimana layaknya anak-anak kecil lain yang suka dengan permainan itu, Rasulullah menaruh perhatian, walaupun dalam persoalan anak kecil beliau tidak menganggap remeh. Nah, kita mari lihat perilaku atau Umar radhiyallahu anhu yang sangat dikenal tegas, lugas. Pernah suatu saat di depan gubernurnya itu mencium seorang anak yang bertelungkup atau menelungkup ke pangkuannya. Ya, tentu di pandangan orang di luar dirinya, di pandangan gubernur, perilaku anak ini tentu dianggap mengganggu ketika sedang ditulis sebuah dokumen penting oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika hal itu terjadi, sang gubernur dengan spontan memprotesnya. Lalu Umar menyergahnya dengan sergahan, innaka in lam yarham auladaka lama tarham. Kalau engkau tidak sayang kepada anak-anakmu sendiri, sudah pasti engkau tidak akan menyayangi orang lain. Jadi di sini luar biasa, Umar bin Khattab membuat suatu benang merah, suatu hubungan yang dipastikan di situ. Kalau kita tidak sayang ke anak kecil, ya, nggak ada empati, nggak ada pengertian kepada anak kecil, nggak ada rasa kasih sayang, maka sangat berpotensi bagi kita tersebut kepada orang
kecil maupun dewasa bahkan itu akan susah memiliki sifat ruhama, kasih sayang. Nah, sampai di sini ikhwatimin yang berbahagia. Namun kita jangan gagal faham bahwa pengertian menyayangi ini bukanlah menyayangi anak dengan memperturutkan semua kemauannya, bukan pula memberikan fasilitas yang serba cukup, uang, permainan yang melenakan, yang nanti akan merepotkan dia di kemudian hari. Akhirnya survivalnya tidak bisa struggle dan mudah meleleh dia, mudah meleleh ditempa oleh ujian, oleh badai dalam kehidupan. Nah, yang dimaksudkan kasih sayang ini adalah menyayangi dalam rangka tidak melupakan mendidiknya, memberikan pengajaran, melatihnya untuk berbakti kepada Allah. Jadi menyayangi yang arahnya untuk melakukan bakti taat kepada Allah, serta mencintai kebajikan hingga dia nanti dewasa itu dia menjadi manusia yang berbudi dan bertanggung jawab. Kalau kita tarik sebuah ruangan lain di mana nasihat Luqman kepada anaknya ini memberikan suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep kasih sayang dari orang tua kepada anak. Bahwa Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini adalah hal yang pertama ditekankan kepada anak-anak kita dalam kita membuat suatu rangka kasih sayang kepada anak. Jauhkan dia, berikan pengertian dasar tentang syirik itu apa. Hal-hal yang seperti itu adalah basic yang semestinya diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian urutan kedua setelah kita berbakti kepada Allah, urutan keduanya adalah dalam berkasih sayang kepada orang tua adalah bakti kepada orang tua. Di situ Allah tekankan, wa wassaynal insana biwalidih, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dilanjut,